Oke, mungkin ada yang baru gabung, saya perkenalkan kembali. Narasumber kita adalah salah satu, bisa dibilang salah satu pengusaha hebat di bidang sablon lah. Pengusaha hebat di bidang sablon. Beliau bernama Ahmad Fadli Taufik. Sekarang nama usahanya itu adalah Tapada. Oke. Tadi dari narasumber juga bilang Tapada itu adalah kolaborasi dari beberapa itu usaha tenan atau beberapa usaha digabungkan jadi satu, jadilah namanya Tapada. Jadi selain sablon ada produk-produk yang lain yang dikelola oleh Tapada itu sendiri. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak Dik. Boleh. Kalau boleh tahu Kak, kan ini Tapada di kolaborasi. Apa yang menjadi niatnya Kakak untuk bentuk atau berinisiasi bilang, ayo ini kolaborasi atau begitu Kak? Ya kemarin apa ya? Kan sebelumnya sebenarnya kita yang bertiga kan sebenarnya istilahnya usaha yang hampir sejenis. Jadi sebenarnya kalau bilang partner dan kompetitor juga ya. Sebenarnya itu bertiga kan sebenarnya kompetitor itu namanya ya. Tapi alhamdulillah kemarin pas akhir tahun itu kita ada pertemuan, kita sama-sama di komunitas TDA Malasa. Jadi masuk istilahnya kayak apa ya, dekat sekali kita kayak dekat sekali ini. Jadi itu hari sempat kita sebenarnya Tapada itu bukan yang kita mau bikin, sebenarnya bukan Tapada sebenarnya sebelumnya. Jadi ada sebenarnya kolaborasi yang sebenarnya kita mau bikin. Cuman lama kelamaan pas apa istilahnya lagi, kita ngobrol terus ketemuan dan akhirnya ternyata kenapa nggak merger saja, dibanding kita bikin proyek baru ini, tapi lebih bagus kita merger kayak gitu Ki. Jadinya maksudku kita bertiga bisa fokus di satu usaha itu, dibanding kita bikin tetap bertiga dengan bikin proyek bareng-bareng, jadinya kan fokusnya terpisah-pisah nih. Tapi kita gabung, jadi fokusnya jadi satu. Dan memang alhamdulillah kami bertiga dan berempat orang itu visinya sama nih, bagaimana kita industri kreatif khususnya di sablon atau konveksi itu bisa hadir di Indonesia Timur yang dengan kualitas yang hampir sama yang ada di Jawa. Kan biasanya kalau di mana kita sablon Bandung, Jogja kayak gitu kan, di sana yang bagus. Ya itu kita mau ubah, bagaimana yang tadinya itu ke sana, pokoknya di Makassar, ada di Makassar, insya Allah bagusnya sama, jadi kualitasnya sama kayak gitu. Berarti Tapada ini tidak langsung berpikir untuk kolaborasi, ini kan berawal dari mau bikin project lain, tapi karena lebih sering ketemu chemistry-nya dapat, jadi karena tidak ingin saya kolaborasi. Iya betul, memang itu kemarin kita prosesnya hampir 2 bulan sampai Tapada. Jadi memang panjang prosesnya dan memang iya, karena kan kalau untuk merger hasilnya kalau kita gabung itu kan butuh legowo di hati masing-masing gitu. Yang tadi egonya yang tinggi pasti harus kan kita kasih turun dan kita kasih sama ke frekuensinya kayak gitu. Memang banyak prosesnya, apalagi yang paling penting itu proses sama keluarga, menyampaikan sama keluarga bahwa ini perusahaan mau gabung dengan perusahaan yang lain, itu prosesnya banyak sekali kayak gitu. Dan alhamdulillah dikasih jalan masing-masing, kami berempat itu alhamdulillah direstui sama keluarga besar, jadinya enak jalannya kayak gitu. Oh ya Kak, saya juga mau tanya, kan berangkat dari nama ada pada ini Juku Bow yang itu Kak, kenapa bisa sampai gabungan dari situ langsung muncul satu nama itu Tapada? Padahal kalau mau dipikir singkatan juga bukan, kayak begitu, kenapa sih Kak? Kenapa bisa pilih nama Tapada? Iya, Tapada itu sebenarnya kemarin kan proses cari nama itu kan agak lumayan. Kemarin ada prosesnya sih untuk kita cari nama, masing-masing menawarkan nama yang bagus buat usaha ini. Cuman karena memang basically-nya kita berempat itu orang Bugis semua aja. Istilahnya saya Sopeng dan ada teman tuh Sengkan dan ini Wahyu dan sebagainya. Kita ambil ini, ternyata ada satu kalimat yang selalu disampaikan sama orang. Jadi kayak doa kita itu yang gitu namanya Tapada salam lagi, salam kita pada salam itu kan maksudku ucapan yang maksudku yang selalu diulang-ulang sama orang. Jadi kita kenapa nggak ambil nama Tapada aja? Tapada kan artinya juga sama-sama aja. Jadi memang kita kan kolaborasinya kan sama-sama ya. Kita ambil Tapada, jadi selalu kita ambil slogan kalau jahit atau apa itu Tapada salam kita. Jadi maksud istilahnya selalu mendoakan sama customer kita, relasi teman-teman kayak gitu. Berarti ini Tapada berawal dari doa betul. Dan kalau dalam bahasa Bugis artinya memang itu artinya sama-sama.
Keren keren sih kata. Masalahnya kolaborasi ya. Oh, kalau- Betul gitu Ki. Betul. Oh ya kak, sampai sekarang nih kak dari bulan 2 ya kak, bulan 2 Oh iya, launching, ya? Februari. Dari bulan Februari sampai bulan September sekarang ini kan proyek itu kebanyakan atau orderan lah, orderan masuknya itu dari bagaimana sih caranya si Tapada ini guide orderan itu lah kak? Oh gitu. Ah, Kalau Tapada itu kan segmentasi pasarnya Tapada kan itu paling pertama kan adalah kampus mahasiswa ya. Maksudnya kenapa mahasiswa? Karena memang di tataran kampus itu kan lingkupnya memang besar. Apalagi di Makassar sendiri kan ada berapa kampus besar yang ada di Makassar yang lumayan mahasiswa kan. Memang mereka rutin berkegiatan. Nah itu jadi segmentasi utama kita. Terus event, terus pelajar, apa namanya komunitas dan corporate ya, itu kan corporate pasti kayak gitu. Nah memang itu yang kita maintain bagaimana caranya supaya bisa dimaksimalkan kayak gitu. Cuman selama COVID kan kita tahu nih, kampus diliburkan, event di cancel semua kan. Jadinya maksudku basically customernya kita itu hilang, maksudku nggak ada orderan dari basically customernya kita. Jadinya kita harus apa istilahnya maksimalkan bagaimana cari customer yang lain kayak gitu. berarti lebih bagaimana lebih kreatif lah supaya ada lagi masuk tadi. Betul, harus kayak memang kan itu katanya mentor kita ini, mentornya Tapada itu kan maksudku pandemi bukan alasan kan? Bilang pandemi bukan alasan untuk tidak bisa jualan kan gitu. Kalau misalnya kampus ditutup ya cari di mana ada orderan selain di kampus misalnya kayak gitu. Nah itu alhamdulillah selama pandemi itu kita diajar untuk memang betul survive. Dan sekarang juga banyak usaha yang terapkan itu yang nama pivot, ya kan? Oh pivot ya. Banyak juga yang terapkan pivot sedikit. Tapi kalau Tapada sendiri enggak, maksudnya enggak. Kemarin kita pivot tapi bukan pivot ke bisnisnya ya, tapi pivot ke produknya. Misalnya contoh kemarin kita kan sablon apa dan sebagainya, punya kita kayak bikin masker, terus misalkan kayak bikin itu kemarin kita alhamdulillah kasih hidup juga kita bikin gerakan kaos donasi, masuk orang berdiri dengan harga murah tapi masuk sekaligus donasi kan, jadi masuk alhamdulillah dari situ lumayan untuk operasionalnya Tapada selama pandemi ini gitu. Keren. Ini selalu ada jalan kan? Iya betul, maksudku yang jelas kan kasih kita cobaan nggak mungkin nggak selesaikan maksudku kayak gitu. Jadi memang pasti ada jalannya cari Betul. kayak gitu. Karena pas nak kasih kita coba pas nak bilang sang pencipta ya pasti kita bisa. Bisa. Betul. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, untuk sobat-sobat bual ini kak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang usaha-usaha sablon, tentang sablon atau tentang bisnis atau tentang apapun, silahkan tanya nanti insya Allah kalau ada waktu dijawab langsung oleh narasumber kita. Oh ya kak, ini saya juga mau share juga ke sobat-sobat Google. Kan kemarin saya cukup kaget sih juga lihat ya pergerakan dari digital marketingnya si Tapada ini. Terutama sosial medianya kayak Instagram yang Tapada Indonesia itu kan kak. Tapada itu awalnya dari berapa 5.000-an berapa tadi kemarin itu kan followernya langsung melonjak sampai belasan. Saya kagum juga sama itu kemarin kak, bilang ih jauh sekali maksudnya, dan tidak cukup dalam 1 bulan itu kan, tidak sampai 1 bulan teman-teman di Tapada bisa naikkan follower tersebut, tapi followernya asli bukan beli. Kalau saya mau tanya, mungkin kalau teknisnya enggak lah. Mungkin saya mau tanya, apa sih atau sampai bagaimana sih teman-teman di Tapada itu bisa pikirkan hal sekreatif itu kan untuk naikkan follower gitu kan? Kemarin sebenarnya kan ini kemarin kita bikin event. Jadi kan kenapa alhamdulillah dalam waktu 20 hari itu kita mengajar hampir 10.000 follower selama dalam waktu 20 hari. Memang kemarin kita bikin event, jadi ceritanya maksudku eventnya itu kita main kayak kompetisi kayak gitu. Jadi memang karena kan kita lihat maksudku begini, kemarin kan banyak ide yang sebelum pandemi itu banyak sekali ide yang kita mau bikin event ini. Cuman pas pandemi semua itu hilang pas kemarin yang saya lihat kemarin saya mau bikin event untuk anak SMA, bikin offline, bikin apa gitu. Cuman ternyata karena pandemi ya, maksudku bukan alasan kita bikin event yang
tetap kayak anak SMA tapi dengan kondisi yang kayak sekarang kayak gitu. Jadi kita bikin event kegiatan online. Alhamdulillah animenya tuh hari sampai gitu nih, langsung melonjak sampai 16.000 kayak gitu. Itu kemarin tekniknya apa dia? Wah, saya mengaku dong. Wah. Mungkin bukan cuma saya aja mungkin yang bilang begitu kak. Bilang keren sekali ini konsepnya teman-teman di Tapada. Masya Allah. Memang event kemarin memang didukung dengan beberapa orang tim tuh ya, kayak content creatornya kita, terus ada yang mengurus teknisnya. Jadi memang maksud bukan saya cuma idenya aja, tapi yang eksekusi itu teman-teman yang di belakang layar di Tapada kayak gitu. Intinya timnya Tapada semua berperan aktif di sini. Alhamdulillah, main semua kayak gitu. Oh ya kak, oh ya, ini Tapada sih kak, atau berbicara tentang sablon secara universal. Dunia sablon itu khususnya di Sulawesi Selatan ini kak, seberapa besar sih peluangnya atau seberapa besar sih kalau misalnya ada nanti teman-teman atau saudara-saudara yang membuat usaha sablon atau yang sementara menjalani usaha sablon sekarang, seberapa besar sih sebenarnya peluang atau seberapa besar sih kemungkinan pasarnya sih ini dunia sablon? Kalau bertanya bilang masalah potensinya sablon dan sebagainya, saya bilang begini Ji, selama orang masih pakai baju dan pakai kaos pasti akan ada orderannya kayak gitu Ji. Itu maksud gue, ini kan jadinya industri ini kan jadinya industri istilahnya kalau kita itu kayak makanan pokoknya tapi di dunia fashionnya kan ini jadi makanan pokok untuk dunia fashion. Dan rata-rata kan orang pakainya kan rata-rata maksud gue hampir mayoritas kan kaos kayak gitu Ji. Maksud gue apakah kaos dalam atau apa, tapi intinya kaos kayak gitu Ji. Dan itu bilang selama orang masih pakai kaos dan bakalan mati nih industri kayak gitu kecuali orang beralih ke apa gitu. Tapi tidak akan mati. Dan kalau memang kalau industri kayak gini itu masuk kok sangat besar di pasarnya, apalagi kalau di kayak Makassar apalagi Indonesia Timur tuh lumayan sekali. Jadi oh iya kak, ini selain Tapada selain sablon apa lagi produknya itu? Tapada sablon kan sablon yang kayak produk utama, terus ada konveksi itu kita kayak bikin PDH, bikin kopi, bikin selayar, bikin apa gitu tuh ini beberapa ini. Terus kita juga ada merchandise kayak pin, mug, merchandise juga ya? lanyar kayak gitu terus apa namanya dedikan itu kita bisa bikin. Terus ada juga yang unit bisnisnya kita Tapada itu namanya Bawa Industri. Jadi Bawa Industri itu memang dia bergerak di bidang apa sih namanya alat dan bahan sablon. Jadi kita produksi alat yang jadi maksudku kita Tapada mau itu bukan jadi kompetitornya teman-teman sablon. Jadi kita hadir juga sebagai mitranya teman-teman. Jadi kita sediakan bahan sablon, alat dan bahan sablon. Jadi memang maksudku kita memang juga anunya kebutuhannya teman-teman. Jadi memang maksudku kita nggak mau jadi maksud kita Tapada tetap disupport ke teman-teman sablon yang lain. Jadi maksudnya dengan merger kan pada ini Juku Sambo ini langsung mulai barang-barang gue kayak maksudnya ambil bisa pasar atau ada kompetitor yang paling besar apa. Cuman kita ini alhamdulillah selama ini kita bikin maksudnya ke pendekatan dan memang maksudku dengan hadirnya ini Tapada juga kita support teman-teman sablon kayak gitu. Oh ya, tadi yang kita sampaikan bahwa kita hadir bukan sebagai kompetitor tapi sebagai mitra. Nah, bagaimana sendiri kalau kakak sebagai salah satu founder di Tapada itu menganggap yang mirip dengan usahanya kakak itu menganggap mereka sebagai kompetitor atau apa kak? Dan alasannya apa dia? Saya nggak tahu sih masuk. Mungkin karena ini ya, karena ini kan kita bertiga alhamdulillah masuk. Kita juga kalau di dunia sablon alhamdulillah masuk agak lumayan besar nih juga sebelumnya ya, kayak misalnya Juku. Kalau Juku sama Bo kan kalau misalkan di antara bertiga ini kan yang paling senior kan tuh Juku, Bo sama Juku ya. Kalau saya kan pada ini kan maksudku istilahnya paling junior di antara bertiga perusahaan ini kayak gitu. Maksudku kalau ini dua tapi paling hebat. Ini dua betul-betul memang dia istilahnya yang dirikan komunitas sablon Sulawesi. Terus yang bikin kemarin pertama kali bawa metode sablon yang apa istilahnya lagi yang kayak pakai frame ke Makassar. Yang dulu kan sebelumnya kan kalau di Makassar itu kan mentolong-tolong gitu. Iya betul. Mentolong-tolong juga. Jadi bawa gitu suku. Jadi selama pasnya kita merger orang kaget semua maksud gue. Tiga ini gabung jadinya maksud gue. Khawatir. Kalau pada ini kan kemarin kelebihannya lebih ke main ke sosial medianya gitu. Kalau ini dua main teknisnya. Maksud gue jadinya pas gabung kan jadi orang,
ngambil semuanya. Kayak gitu gitu. Jadi memang maksudku khawatir. Jadi cuman kita anu sih apa? Kita selalu open sih maksudku kita tunjukkan ke teman-teman maksudku jangan jadikan kita jadi kompetitor karena itu orderan itu apa nih misalnya contohnya kita tiba-tiba dapat orderan 10.000 pieces, nah mungkin lah apa ada semua kerja kita pasti kan gopor kayak gitu kan. Jadi maksudku ayolah kita bermitra sama-sama juga industri kan. Jadi intinya tim Tapani tetap open lah untuk sharing. Open banget. Betul kan. Malah kita insya Allah next itu mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan itu kita bikin event. Bikin event untuk teman-teman pasal nonton. Jadi maksudnya kita kayak ini apa itu lebih apa? Edukasi maksudnya kan kita maksudnya untuk kasih besar industri ini, maksudnya industri sabun konveksi di Makassar, apalagi Indonesia Timur itu butuh banyak orang, bukan cuma apa ada yang di situ. Oh iya, saya juga pernah dengar kemarin Kak dari salah satu pemateri Kak, katanya kalau jangan pernah anggap bisnis yang sama sebagai kompetitor, tapi sharing sama mereka dan ATM dengan ATM mati biru modifikasi. Betul. Karena kata kemarin owner Wadah Satria bilang bisnis boleh sama tapi rezeki pasti sudah rezeki sudah diatur ya. Betul. Insyaallah itu bilang suka kemarin orang khawatir contoh kayak masih ada masalah masih jarang yang orang kayak di Sablon itu masih jarang yang terima karyawan masih itu superman tuh istilahnya masih dia yang handling semua ketakutannya kadang-kadang kalau dia resign bikin Sablon lain ya betul itu tuh itu kan oke gitu ya kan nggak apa-apa ya banyak orang masih takut sekali dengan kondisi kayak gitu padahal kalau misalkan ada karyawan yang bikin Sablon lain malah masuk bersyukur karena melalui kita dia bisa bikin Sablon lain kayak gitu bukan jadinya kita benci sama dia kan karena dia bikin sablonnya jadi kompetitornya kita kayak gitu malah kita harus bersyukur kayak gitu. Apalagi itu kemarin sedikit bongkar rahasia nih teman-teman sobat global, sebelum Tapada kapal ini punya salah satu usaha juga yang itu enggak yang sablon namanya Pak Dedi kan? Pak Dedi dia mengajak teman-teman semua gabung dan alhamdulillah ada yang beberapa yang buat bisnis sendiri sejenis karena di Tapada belajarnya. Di Tapada ini kemarin belajarnya. Alhamdulillah itu jadi bentuk kesyukurannya kita. Dan bukan dijadikan sebagai beban juga. Justru masuk kita bersyukur karena bayangnya kalau sejahtera karena melalui kita tuh ini pahalanya berapa? Marjariah kan? Misalnya kalau rezeki kan sama jatuh gitu. Itu bilang pada saat kemarin kan. Betul. Ada jatuh gitu. Oh ya Kak. Berbicara tadi yang tentang temanya kita yang sablon di kekinian. Bagaimana sih sekarang tekniknya Tapada dalam proses pemasarannya Kak? Proses pemasaran produknya. Kalau Tapada alhamdulillah hari ini tuh kita main semua di channel kreatif. Main di IG, main di Facebook, main di Google, main di kayak IGS, FBS itu main semua aja. Jadi memang maksudku Tapada karena kebetulan saya yang ini semua marketing Tapada. Jadi saya ini sama marketing Tapada memang semua channel yang ada kemarin itu kita maksimalkan lagi kayak gitu. Dan kita betul-betul memang kayak misalnya contoh Facebook itu kita betul-betul memang maintenance gitu, bikin iklan, bikin apa dan sebagainya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tuh lumayan lah. Intinya gitu. kelola semua channel kan ya. Jangan misalnya mau cuma aktif di offline saja, nggak online kayak gitu kan? Iya betul. Offline penting. Offline penting juga. Penting. Bukan paling penting. Paling penting. Online kan jadinya kan online itu kan tujuannya bukan closing ya, lebih ke awareness, branding, sampaikan ke orang bahwa Tapada itu ada, Tapada itu bikin produk sini. Tapi kan ujungnya kan adanya kan offline. Meskipun online kita bagus, tiba-tiba pada saat dia mau order, dia kan chat ke admin, terus adminnya tidak kita maintenance dengan baik, cara yang dia layani, cara yang dia pasti itu akan tidak closing kan. Maksudnya jadi memang itu online, offline itu apa istilahnya lagi, kalau bilang gini apa tuh omni channel ya betul memang ini harus saling terikat kayak gitu. Kadang orang bilang main offline kita aja deh. Dibalance gitu kan? Untuk itu. Oh iya, di Tapada ini kan sekarang kekinian lah banyak orang yang bilang dia gunakan konsep digital marketing juga itu atau seberapa besar sih peran digital marketing ini di Tapada? Digital marketing itu alhamdulillah kalau kita rasiokan itu
insya Allah sekitar 30% lah ya. Maksudku masih kebanyakan offline sih karena maksudku kontribusi itu kebanyakan offline. Misalnya kalau di dalam marketing itu kan lebih maksudku bagaimana orang datang ke Tapada, tapi belum closing kan? Belum closing kan? Maksudku, tapi memang di dalam marketing itu istilahnya untuk kasih besar di jangkauan kan memang butuhnya di digital marketing kan kayak gitu. Dan memang itu effort untuk ke situ memang yang kita kasih besar di Tapada. Betul pokoknya main rasio begitu. Rasio biar berapa biaya yang bisa kita kasih keluar untuk digital marketing gitu. Jadi mungkin Kak, yang perlu kita sobat-sobat buat perhatikan, tujuannya yang iklan atau tujuan kita aktif di sosial media itu tujuannya bukan closing. Bukan. Intinya kalau iklan yang jangan closing ya. Betul. Contohnya klik ataukah orang datang ke kita, intinya begitu Kak. Bagaimana caranya tuh kalau saya sih maksudku mindsetnya maksudku bagaimana itu yang tidak tahu jadinya tahu gitu. Jadi yang tahu bagaimana caranya dia datang, dia tanya-tanya kayak gitu. Jadi memang lebih ke awareness sih. Ya, kembali ke offline pasti lebih. Itu bilang kalau online tak bagus sekali di luar ini. Konten tak bagus sekali di luar, tapi pada saat mereka datang di tempat tak bagus layanan tahu kan. Betul. Tempat dulu saya tidak ada. Sekali tidak. Tapi di Google banyak yang tempat itu. Alhamdulillah. Melasih lagi. Ya memang saling tarikat itu. Offline sama online kayak gitu. Saling membutuhkan lah. Iya. Ini kan lanjut lagi tadi pertanyaan. Ini produksinya Tapada bisa dibilang kalau saya lihat kan saya ikuti yang ini Kak, sosial media Tapada aktif selalu ada orderan hampir tiap hari itu tim produksinya gesut. Nah bagaimana ini caranya kita selaku founder di Tapada bagaimana sih mengelola timnya ini supaya semua tetap sesuai kerjanya, tetap seperti manusia di kerjanya dan tetap orderan si customer juga tetap dipuas, selesai tepat waktu juga kayak gitu. Bagaimana sih cara? Bersyukurnya sih karena Tapada kan ada 4 orang founder ya, maksudnya jadinya bukan satu kepala yang memikirkan semua hal itu. Jadinya maksudnya kayak contoh misalkan di produksi kan ada memang yang handling, kita namanya kawan itu yang betul-betul memang in charge banyak di produksi. Pokoknya dia fokusnya itu lebih banyak ke produksi. Jadi jadinya kalau itu kontrolnya, terus bagaimana monitoringnya. Jadinya maksudnya memang masing-masing kita berempat itu punya tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi itu bilang enaknya kolaborasi di situnya juga. Kalau misalkan sendiri kan pasti pusingnya belum ngurus marketingnya, belum ngurus produksinya, belum ngurus finance-nya. Ya alhamdulillah karena di Tapada ada 4 orang jadinya kita bisa. Cuman memang karena alhamdulillah sekarang itu proses untuk perbaikan internalnya Tapada. Jadi memang kayak Evan yang JM itu memang betul-betul kita bagaimana tuh SDM-nya kita perbaiki. Dan memang karena kan di Tapada alhamdulillah ada HRD yang khusus untuk monitoring ini produktivitasnya teman-teman tim, jadi memang terkontrol dengan baik. Cuma memang kalau masalah di tim itu selalu ada. Mungkin kalau tidak ada itu luar biasa sekali nih kayak gitu. Ini kalau misalnya ini ada karyawan ada tim di Tapada langsung curhat pribadi bilang, Kak, karena saya banyak sekali saya bekerja baru sana lah santai-santai ji. Nah, bagaimana apa yang Kakak lakukan untuk menenangkan si orang ini? Kalau misalnya ada kayak gitu. Itu kan persoalan sebenarnya. Kalau misalnya kayak gitu berarti kembali lagi ke leadernya kita atau kita semua ini. Berarti selama ini ada job desk yang belum clear. Kalau misalnya ada yang merasa baik, saya kerja lebih ini. Cuman memang kalau kayak gitu, alhamdulillah sampai hari ini entah lah ya, ada yang bilang kalau saya itu paling lebih ke ininya aja lah. Ada yang satu orang yang tidak selesaikan job desk-nya dengan baik, kayak gitu. Tapi kalau sekarang sampai yang dia orang dia sampai komplain masalah saya banyak gitu, alhamdulillah tidak terlalu jarang dia sampai kayak gitu. Paling lebih ke baik sekali orderan gitu gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu melihat kondisi itu jarang. Karena memang betul masing-masing kita kan maintenance ke tim masing-masing. Untuk kayak saya maintenance tim marketing, produksi maintenance di produksi. Jadi alhamdulillah nggak sampai kayak gitu. Berarti tiap divisi lah tadi, tiap divisi ada PJ-nya lah masing-masing. Ada leadernya. Ada leadernya betul.
Kayak gitu. Iya. Oh ya Kak, kalau di Tapada sendiri tuh total timnya sekarang itu berapa Kak? Sekarang itu ada 16 orang di luar dari kami berempat, nanti kalau sama berempat itu sama 20. Itu sudah ada semua tim produksi dan Iya, produksi ada kurang lebih 9, 8 orang kalau nggak salah. Terus marketing ada sama saya itu 5 orang. Terus finance itu 1, belum HRD kan, ada HRD sama dia itu ada ini. Jadi itu memang fokusnya agak besar gitu. Dan kita memang lagi masih kewalahan untuk ini, apalagi produksi kan. Kayak gitu, karena apa ada menurut bisa ya 200 sampai 300 pieces per hari itu orang bisa kita selesaikan. bisa diselesaikan dalam satu hari Kak? Satu hari. Tanpa bekerja sebagai robot begitu Kak? Enggak, jadi jam kerja di Tapada itu jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Karena kan di siang hari itu kan ada istirahat, sholat makan. Terus itu kalau dilihat jam 6 itu namanya kita main sistem lembur. Jadi memang harus ada surat permintaan dari kepala produksi untuk lembur, baru kita lembur. Tetap ada profesionalitasnya itu tadi. Profesionalitasnya. Ada uang lemburnya, memang alhamdulillah kita kan masuk kok. Tapi belum fit, bagus sekali. Tapi memang kita lagi perbaiki semua internalnya, kita perbaiki semua, pokoknya step by step. Jadi supaya masuk kita tata kelolanya dengan baik. Oh ya Kak, tadi kan ada sekitar 20-an lah timnya. Bagaimana sih kalau yang sampai sekarang ini, apa sih tipsnya Kak bisa di-sharing ke sobat-sobat? Bagaimana sih ini supaya timnya akur, on time lah, disiplin, bertanggung jawab kayak begitu. Bagaimana sih caranya? Kami belum bisa bilang loh apa ada tuh kompak sekali nih, terus sekali enggak. Pasti akan ada. Kalau aku bilang masalah SDM atau masalah tim itu tidak akan clear, tidak pernah habisnya itu kayak gitu karena banyak kepala yang ada di situ dan banyak karakter yang ada di situ. Tapi alhamdulillah kita selalu berusaha untuk selalu bikin program bagaimana teman-teman di Tapada timnya Tapada itu bisa solid, bisa saling support antara satu sama yang lain. Jadi itu kayak kita bikin selalu kayak misalkan contoh kita bikin tiap bulan tuh kita bikin makan-makan, terus kita tiap bulan tuh kita bikin sesi evaluasi, yaitu masing-masing keluarkan apa unek-uneknya tuh kita saling feedback, terus kita kadang lah musuh kita keluar kemana gitu, refreshing bareng-bareng kayak gitu sih, paling lebih kayak gitu sih. Kayak misalnya 17 kemarin kita bikin games tuh, dan kita bikin makan kerupuk. Padahal ini yang kalau dilihat anak produksi ini sangat-sangat gitu. Maunya makan kerupuk loh, kayak gitu gitu. Jadi dia kan mencair kita sebenarnya. Tapi memang itu, bulan kan kalau yang industri kayak kami kan kalau enak kalau teman-teman kayak misalnya di Google kan enak kayak startup ini, depan laptop dan ini tuh kayak gitu. Kalau industri kayak kita yang betul-betul yang ada proses produksi yang panjang, yang ininya itu tinggi ke apa ya istilahnya lagi, tinggi komunikasinya pertama komunikasi dan tinggi ke tensi anunya. Kayak gitu. Tapi kalau udah masuk hari ini dari yang sampai kayak bagaimana sekali. Paling itu ada yang protes kayak gitu itu, tapi kalau udah masuk wajar sih karena memang begitu kan. Kalau ada proses itu udah tidak wajar. Ada apa ini tuh? Satu sih juga Kak, yang saya kagum dengan teman-teman di Tapada bisa dibilang harmoninya mereka begitu rohaninya saya biasa kalau berkunjung sholatnya bisa dibilang tepat waktu lah Kak. Itu salah satu kekaguman saya sih Kak, kalau lihat perusahaan begitu tepat waktu, mungkin itu salah satu anunya juga Kak. Jadi kan Tapada punya visi itu ke depan itu insya Allah jadi industri garmen terbesar yang ada di Indonesia Timur dan konsep spiritual company. Jadi memang ada konsep spiritual company yang kita pegang. Dan alhamdulillah di Tapada memang contoh misalnya kita nggak terima orderan sabun yang ada matanya misalkan kan ada unsur agamanya lah yang kayak misalnya tulisan Al-Quran itu kita nggak terima karena kan masuk nggak sesuai dengan prinsipnya spiritual company-nya kita. Terus misalkan kita paling jaga itu akad anunya, akad transaksinya sama customer yang kayak nota pos itu kita pasti tolak tuh kan. Ada yang kita nota pos itu minta maaf, kita nggak bisa terima nota pos gitu. Jadi memang betul kita unsur rohani kita tadi untuk hari kita perbaiki memang. Dan alhamdulillah sekarang Tapada kan dari sebelumnya kan di Taman Latte, kita pindah di Itopas. Alasannya satu sih, kenapa kita pilih tempat itu? Kenapa gitu? Depannya masjid. Depannya masjid kan, jadi jalan-jalan jauh orang kayak gitu. Jadi masuk. Alhamdulillah memang kita pendekatan ke situ juga. Karena ujung-ujungnya kan ini persoalan keberkahan lah gitu. Cuma jiwanya kalau berkah gitu. Kembali lagi ke sini sih berkah. Iya.
Oh ya, untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, bagaimana? Ada yang bertanya? Belum ada? Belum ada. Oke. Oh ya kak, kan kemarin kita mengangkat tema sablon di dunia kekinian. Sempat kita juga mau minta tips sih dari kakak, bagaimana sih untuk teman-teman yang usahanya mirip dengan kakak di dunia sablon itu, bagaimana sih mengatasi atau menghadapi pandemi ini yang biasa sering dijadikan orang sebagai alasan untuk tidak berkembang, untuk down dan sebagainya. Mungkin ada tipsnya kak untuk teman-teman sobat-sobat di sana. Apa ya? Kalau maksud itu tadi intinya begini kayak apa? Kan rezeki sudah ada yang ngatur. Persoalan ikhtiarnya mami persoalan ikhtiarnya mami kita bagaimana caranya masuk tetap ikhtiar dalam kondisi kayak gini kayak gitu kita. Kalau kami sih untuk di Tapar itu ya ini tetap apa yang kita rencanakan itu kita laksanakan. Kadang-kadang misalnya kita mau bikin program terus tiba-tiba harus pada contoh kayak bencana terus kita hentikan tuh program misalkan. Kalau saya sih maksudku kayak ini selama pandemi ini alhamdulillah segala programnya Tapar yang kita mau bikin itu alhamdulillah jalan juga. Maksudku jalan bikin, salah sendiri gitu kayak gitu. Dan memang betul-betul kalau teman-teman sih maksudku yang kalau teman-teman sablon ya di kondisi kayak gini ya tipsnya salah satunya adalah perbaiki finance-nya. Perbaiki finance yang finance-nya, terus penjualannya itu bagaimana caranya dapat target market yang ada saat ini kan kalau kamu sama event kan jelas nih masih ditunda atau bagaimana cara cari yang itu yang apa namanya yang ini target market yang lain gitu. Itu pasti ada sih kayak gitu karena masih berputar dia terus ini terus balik penting sih ini pendekatan berarti perbanyak pendekatan di atas tuh kalau di atas sudah banyak ini ya pendekatan ini semuanya pasti diserahkan ke yang sampai cerita tadi. betul. Oh ya kak, ini ada yang kirim pertanyaan dari Telegram. Bukan dari Instagram. Oh dari Instagram, sorry. Maaf produser. Nah ini kak, ada pertanyaan dari Nurul Iu 06. Kak, kalau membangun bisnis terus ada momen harus memilih salah satu kualitas produk atau konsistensi penjualan, yang mana paling penting kak? Antara kualitas dan konsistensi penjualan. Yang paling penting sebenarnya sih kualitas. Kan itu kan selalu itu kualitas. Kalau misalnya begini, kan ada banyak ini yang maksudku saya nggak sebut merek. Maksudnya banyak ini dia maksimalkan penjualannya, tapi dia tidak perhatikan kualitasnya. Kan yang dikejar sebenarnya penjualan itu bukan hanya penjualan satu kali, tapi repeat ordernya. Bagaimana tuh repeat order itu mereka misalkan contoh ya satu customer ini bagaimana caranya tetap dulu dia order sama kita, bukan cuma satu kali, tapi kan banyak juga orang order besar nih terus dia kejar sekali, pas nggak dapat dia dapat nanti kan menunya Kualitas produknya. Kalau saya sih itu memang paling pertama itu masalah kualitas, karena kualitas itu tidak akan pernah itu apa istilahnya salah satu unsur marketing yang harus selalu dijaga. Dan percuma kita nggak perlu bagus sekali nih kualitasnya, sablonnya bagus sekali, tapi ujungnya pada saat mereka pakai tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yakin dan percaya itu tidak akan kembali ke orang. Dan kedua itu orang akan cerita di mana-mana, jangan bosan di Nah sini. itu yang bahaya sebenarnya sih. Jangan bosan di sini. Betul kan? Jadi lebih baik kita order rentas sedikit tapi kita jaga kualitasnya dibanding penjualan tak banyak tapi kita abaikan kualitas. Tapi lebih bagus ya diseimbangkan. Tapi saya sih kak, kalau dibilang kualitas, saya lebih serius juga sama kualitas produk, karena saya masih percaya sekarang marketing yang paling tinggi itu berawal dari mulut sih. Ya, Mulut ke mulut kan. Itu kalau yang kayak iklan masih lebih tinggi menurutku itu yang dari mulut ke mulut. Karena secara dalam sudah kasih kita testimoni. Betul. Itu juga jadi memang lebih Apa itu alhamdulillah kualitas. yang itu yang paling kita jaga tuh kualitas kan layanan juga. karena di Tapar kan memang kita apa istilahnya kita fokus pertama kan kita garansikan kualitas. Kalau kualitas tidak sesuai dengan produknya yang teman-teman dapat, Iya. garansinya adalah digantikan. Ini Digantikan kan? Kalau misalnya ada produk kan tidak sesuai dengan yang saya mau, kayak gitu gantikan. Kalau memang salahnya di kita atau kalau misalkan, tapi kalau musuh alhamdulillah kebanyakan hari ini tuh ada berapa kali gitu ya musuh miskomunikasi kita gantikan. Memang kita di Tapar itu kita garansikan bagaimana produknya teman-teman yang dapat itu sesuai dengan yang kita mau. Kalau tidak sesuai ya kita gantikan.
Terus yang kedua memang pelayanannya. Nah, kalau kita harga nggak main harga. Harga ya maksudku ini standar lah kan, standar gitu. enggak Kita nggak main di bawah. lagi enggak di atas juga kali. Kayak Kita gitu. main kualitas sama layanan. Kualitas sama layanan. Kayak gitu. Oh ya Kak, tadi itu untuk Kak Nurul, saran dari narasumber kita itu lebih menjurus ke kualitas produk mungkin. Ya, untuk teman-teman yang masih baru di dunia usaha kan, itu yang kita jaga dulu. Untuk 1 tahun pertama, tahun kedua itu kita perbaiki kualitasnya produk kita. Oh iya siap. Oh iya Kak, sebelumnya tuh Kak, sebelum kita closing. Gimana? Ini Kak, proyeksi ke depan atau program jangka panjang dari Tapani itu apa sih Kak? Atau apa yang akan dilakukan Apa ya? kepada nanti after jeda? Oh sorry, after jeda, after pandemi ini. Itu produk lain itu. Oh benar, sorry. After jeda harus ya. Apa? Produksi ke depan sih sebenarnya sih banyak planning ya, banyak planning. Misalkan contoh kita mau diproduksi kita banyak mau maksimalkan, misalkan itu kayak kita alat produksinya itu up to date istilahnya dengan teknologi yang terbaru gitu. Terus di marketing di kantor yang kita masih banyak, pokoknya intinya itu kita fokusnya itu visi utamanya adalah menjadi yang terbesar di Indonesia Timur. Jadi memang ada plan-plannya setiap tahun ini kita akan bikin apa kayak gitu, dan targetnya apa kayak gitu untuk capai ke visinya tersebut kayak gitu. Berarti ada targetnya tiap tahun. Pasti ada tiap tahun karena kita bikin target itu ada per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun. Ternyata ini rancangannya sudah matang sebenarnya sudah. Iya, alhamdulillah sudah pernah dibikin. Coba tinggal eksekusinya mah ini. Kalau dibikinnya gampang, kalau bikin begitu kan gampang. Kalau eksekusinya yang susah. Oh ya siap Kak. Oke, mungkin sampai di sini dulu Kak sesi untuk sharing kita tentang dunia sablon, dunia usaha dengan narasumber kita. Mungkin kali ini kita akan masuk di sesi baru Kak untuk Google Talk. Oh iya. Nama sesinya itu tuh gede. Saya buka dulu. Saya lupa namanya. Nah, nama sesinya itu Bu Pina. Bubel pilih yang mana? Oh, oke. Tadi jawab terpikir sekali Bu Pina, bubel pilih yang mana? Oke, di Bu Pina ini Kak nanti kakak akan diberikan beberapa pertanyaan, pilihan A atau B, tapi jawabnya langsung pilih salah satu. oh cepat ya? A, pilih jawaban cepat. Oke, boleh. Oke, Dik, saya mulai. Luar biasa tim kreatifnya. Siap Kak. Oke, kita mulai di pertanyaan pertama dulu Kak. Brand lokal atau brand luar? Lokal. Online atau offline? Offline. Kualitas atau harga? Kualitas. Pengusaha atau berusaha? Pengusaha. Diperintah atau memerintah? Ini susah. Diperintah atau Pemerintah. Pemerintah tadi. Siap. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Kayak tapi bodoh ya. Kaya tapi bodoh. Oke. Lari atau traveling? Lari. Cuci baju atau cuci piring? Piring. Oke Kak. Lagi dua lagi Kak. Rindu atau dirindukan? Rindu. Rindu. Oke, betul. Nah ini Bahaya kalau dirindukan. Bahaya kalau dirindukan. Oke Kak, pertanyaan terakhir dari program kita Bu Pina, Bubel pilih yang mana? Pilih mana? Orange atau kuning? Orange ya? Orange. Orange atau kuning, beliau pilih orange. Ya, sekarang padanya. Betul. Oke Kak, mungkin itu bincang-bincang kita kali ini Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang Kak. Budaya kita kalau di hadir di Google Talk gitu Kak harus ada closing statement atau kalimat yang memotivasi untuk teman-teman di luar sana. Oke. Apa ya? Soalnya bukan saya bukan motivator, itu kayak gitu. Jadi memang kalau saya sih mensupport buat teman-teman yang lagi merintis atau yang lagi pilih jalur dunia bisnis ya. Karena bisnis itu kan pilihannya baik. Kalau di luar kan banyak pilihan kayak PNS atau sebagainya. Cuman kalau teman-teman yang memilih untuk dunia bisnis, insya Allah maksudnya kalau saya menurut saya itu teman-teman pilihannya sangat tepat sekali nih. Dan dunia bisnis teman-teman bisa baik bantu orang dan bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Dan insya Allah maksudnya
dunia teman-teman adalah dunia yang sangat disukai sama yang di atas. Terus itu mungkin deh. Itu Oke. Oke Kak, terima kasih banyak mungkin yang saya dapat petik dari bincang-bincang kita kali ini. Untuk teman-teman yang sedang mulai atau sedang baru mulai, tetap niatnya teman-teman perbaiki niatnya, tetap kita perhatikan apa tujuan kita dan tetap luruslah dengan yang sang pencipta kita. Betul. Dan yang tadi teman-teman, kalau untuk di pandemi ini usahanya teman-teman yang paling pertama teman-teman harus perhatikan keuangannya ya. Betul. Jangan sampai teman-teman kalau sekarang tuh keuangan yang harus diperhatikan. jangan sampai boncos biaya. Jadi teman-teman harus manajemen keuangannya dengan baik. Jadi catat ke semua biaya-biaya atau semua. Jadi nanti mungkin bisa difilter di situ kan, yang mana perlu dikeluarkan, yang mana tidak dan sebagainya. Kalau Google kan aman J. Kalau Google aman. Kalau aman kan. Amin. Oke, terima kasih banyak ini waktunya Kak. Terima kasih. Semoga Tapada makin sukses. Amin. Dan visinya bisa menjadi perusahaan konveksi ya, konveksi industri garment terbesar di Indonesia Timur. Amin. Baik teman-teman, jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, komen kalau ada komentar atau tentang apa sih yang kita akan bahas ke depannya, atau kalau teman-teman sharing bisnis silahkan komen. Dan jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting, subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi teman-teman Google juga bisa lebih semangat untuk bikin konten selanjutnya. Oke, terima kasih.